Bang Denny, dalam cuitan di Twitter, Anda mengatakan mendapat informasi bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka. Apa dasarnya Anda menyampaikan informasi itu? Dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi, saya verifikasi, saya yakini kebenarannya, dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik. Ya, enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut, sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Bang Denny, dalam cuitan di Twitter, Anda mengatakan mendapat informasi bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka. Apa dasarnya Anda menyampaikan informasi itu? Dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi, saya verifikasi, saya yakini kebenarannya, dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Persoalannya adalah biasanya informasi-informasi semacam ini tidak banyak yang mau mengungkapkannya, karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan rahasia negara, menyebarkan hoaks, fitnah, dan lain-lain. Saya selalu mengambil posisi karena mengerti bagaimana caranya untuk mengungkap ke publik, ingin menjadi ya semacam whistleblower lah, semacam peniup fluid. Jangan sampai ini justru menjadi kenyataan. Jangan sampai pelanggaran ini terjadi. Jadi tentu informasinya bisa saya pertanggungjawabkan. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik. Ya, enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut, sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Saya akan bangga kepada Anda kalau Anda menulis satu tulisan ilmiah. Dengar dulu dong, Anda udah ngomong dari tadi. Dengarin saya ngomong. Dari tadi Anda sudah ngomong, ya. Jangan kami di sini kayak orang bego, Anda aja mengkuliahi kami seolah-olah kami ini bandit semua. Apa urusannya menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak, karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan dua menteri dari bukan baru satu ya, satu baru terperiksa, adalah bagian dari upaya politik menjegal Anies Baswedan. Menurut saya kesimpulan yang prematur, mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum, bukan berinsinuasi. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Jadi jangan karena kepentingannya terusik, punya agenda politik lalu tuduh sana sini, itu tidak baik. Jadi tolong kalau bicara, bikin surat ke publik, kalau Anda yakin itu kebenaran, silakan. Anda punya bukti, sudah cek and recheck, sudah verifikasi. Tapi kalau hanya cuma dengar-dengar, lalu memaksakan itu kebenaran, itu kejahatan kalau menurut saya. Itu kejahatan luar biasa. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos pada status Anda tersangka. Ya, jangan gitu Pak. Ya, jangan gitu. Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar dari Republik ini. Kalau kita bicara isu, Republik ini tidak akan ada habis dengan isu. Harus kita lihat dengan kondisi objektif ya. Saya misalnya pakai dalam analisis komunikasi politik. Kalau misalnya ya kontestasi ini anggap saja misalnya rezim yang ada itu menjegal ya kandidat yang tidak disukai sebelum masuk gelanggang.
saya kira itu justru akan merusak reputasi kan gitu. Merusak reputasi dari katakanlah bisa juga Pak Jokowi di situ gitu ya, atau orang-orang di lingkaran sekitarnya juga. Dan saya kira juga tidak mungkin beliau-beliau dan mereka itu bertaruh ya dengan cara seperti itu. Ya memang ada banyak skenario, saya kira tidak hanya Bung Denny saja menyampaikan, ada Pak Musli Umar, saya lihat dia bilang ada 5 atau 6 skenario itu gitu ya. Bahwa skenario-skenario itu disampaikan kalau diniatkan untuk menjaga demokrasi kita sebagai bagian diskusi bahwa kita perlu menjaga demokrasi, saya kira itu penting. Dan kemarin kita lihat ketika Presiden mengklarifikasi soal cawe-cawe ya, Rifana, itu di sana disampaikan juga salah satunya adalah berkomitmen mengawal pemilu secara jujur adil ya. Saya kira itu yang bisa juga kita pegang kan gitu. Itu artinya apa? Artinya memastikan bahwa proses kandidasi ini kan kalau kita lihat levelnya bertahap ya. Oke, Mas Nyarwi. Satu, apakah kandidasi akan demokratis, artinya tidak ada penjagalan yang tidak masuk akal misalnya begitu ya. Yang kedua, partai-partai juga itu bisa berproses ya dengan baik. Nah, itu saya kira kita harus kembalikan. Assalamualaikum sobat gerobokan Google semuanya. Itu tadi ya video dari Deddy Sitorus yang menyemprot Denny Indrayana yang lagi-lagi buat isu dan bikin gaduh di tanah air. Kali ini Denny Indrayana menyebarkan soal Anies yang akan segera ditersangkakan oleh KPK. Kita tentu masih ingat ya, beberapa waktu sebelumnya Denny Indrayana juga sempat membuat gaduh publik di mana dia mencuitkan soal bocoran putusan MK tentang sistem pemilu yang menurutnya akan diputuskan ke sistem pemilu tertutup. Tetapi apa faktanya? Faktanya sistem pemilu diputuskan MK tetap terbuka. Dan pada saat Denny Indrayana mencuitkan itu, bahkan ya para hakim di MK sendiri juga belum berdiskusi soal putusan itu. Dan akhirnya putusan itu pun nggak terbukti seperti apa yang disebutkan oleh Denny Indrayana. Pada waktu itu dia juga menyebutkan bahwa info yang dia dapatkan ini sangat kredibel dan valid. Nah, menurut kami ya, apa yang dilakukan Denny Indrayana ini nggak perlu ditanggapi oleh masyarakat Indonesia ya. Karena Denny Indrayana ini hanya ingin buat gaduh publik saja. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gerobokan Gokil dan sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya.